Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, ayah, bunda, bertemu kembali dengan saya, Ibu Eva Mintarsi, di dalam tatap muka pembelajaran melalui jarak jauh, insya Allah, tapi hati kita tetap dekat, insya Allah. Apa kabar anak-anak ibu yang kini kelas 4 ya, naik ke kelas 4 dari kelas 3, peralihan juga bagi anak-anak ibu menuju ke arah balik ya. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, untuk pertemuan pembelajaran yang pertama ini, sebelum kita mulai, ibu tekankan satu hal, bahwa kalian di kelas 4 itu adalah memasuki awal dari kelas tinggi, maka semua akumulasi nilai dari kelas 4 itu akan direkap nanti di kelas 6. Jadi kalian harus lebih fokus dalam belajar dan tentunya lebih semangat lagi ya, insya Allah. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, di pertemuan yang pertama kita akan membahas mengenai aspek Quran ya. Aspek Quran, diantaranya kita akan belajar mengenai Quran surat Al-Falaq ya. Diulangi, surat Al-Falaq. Tapi sebelumnya di sini ibu akan menegaskan kembali tujuan pembelajaran hari ini ya. Meskipun masa pembelajaran jarak jauh, yang mudah-mudahan sebentar, hanya sebentar ya, tidak selamanya ya nak ya. Kalian bisa membaca Al-Quran surat Al-Falaq dengan tartil ya. Dalam artian tartil di sini bukan pelan, tidak terdengar, tapi sesuai dengan kaidah tajwidnya, makharijul hurufnya dengan tepat ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran ini kalian bisa menghafal Quran surat Al-Falaq dengan benar dan tepat ya. Menghafal Quran surat Al-Falaq dengan benar dan tepat. Yang ketiga, kalian kembali dilatih kemampuan untuk menulis rangkaian huruf hijaiyah ya, huruf Quran surat Al-Falaq dengan benar ya. Lanjut. Nah, adapun peta konsepnya seperti ini ya: memahami, membaca dan mengartikan, dan menulis ya. Lalu kita menerapkan pemahaman kandungan surat Al-Falaq dalam kehidupan sehari-hari. Adapun adab belajar, jangan lupa ya nak ya, supaya dalam pembelajaran ini ada manfaat dan menjadi bekal di dalam kehidupan kita. Kita harus mengenal, atau bukan mengenal ya, harus selalu mengikuti adab-adab dalam setiap pekerjaan amalan kita ya. Ada belajar, kita membaca basmalah terlebih dahulu ya, dan doa sebelum belajar. Sudah hafal ya, kelas 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Lalu kalian isi absen, dan insya Allah ibu akan bagikan linknya ya, supaya semuanya bisa terlihat secara langsung dan lebih mudah. Lalu instruksi ibu, tolong yang lebih fokus kembali ya, lebih fokus, lebih cermat dan teliti. Adapun kalau kalian tetanggaan nih dengan temannya, boleh kalian sharing atau membantu teman dalam menggunakan aplikasi. Lalu nih yang lebih terpenting, hari ini kita akan belajar membaca Al-Quran. Tentunya kita akan memegang mushaf ya, mushaf Quran, maka terlebih dahulu kalian berwudu, enak ya.
Dan pastikan selalu tugas kalian kerjakan dengan semangat sebagai bukti tanda kalian anak-anak yang bertanggung jawab, ya. Setelah selesai belajar, tak lupa kita membaca hamdalah, ya. Yuk kita cari tahu surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat, ya. 5 ayat yang tentunya pendek. Insya Allah kalian sudah hafal. Tapi di sini ibu tekankan kita belajar cara membaca Al-Quran dengan tartil. Nah, surat Al-Falaq ini termasuk Al-Mu'awwidzatain. Apa itu, Bu? Nah, karena mengandung ta'awuz, ya, perlindungan, a'udzu. Nah, begitupun dalam surat An-Nas, qul a'udzu. Kita berlindung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dua surat ini, An-Nas dan Al-Falaq, itu disebut surat Al-Mu'awwidzatain, ya, karena mengandung perlindungan, ya. Secara umum surat Al-Falaq berisi perintah dari Allah kepada kita untuk senantiasa meminta perlindungan hanya kepada Allah, ya. Tentunya kita sebagai muslim, dari bangun tidur sampai kita bangun lagi, tentunya kita berharap dan selalu meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Oh iya. Nah, berlindung hanya kepada Allah, tentunya kita melalui doa, ya. Jadi ayo kalian berdoa dengan ayah bundanya. Ketika berdoa boleh dikirimkan fotonya, boleh, ya. Nah, perlu diingat, dalam membaca Al-Quran ada adab-adabnya tersendiri, ya. Yang pertama, apa yang pertama? Yang pertama apa? Dalam keadaan suci. Tadi kita sudah berwudu kan semuanya? Alhamdulillah. Dan yang kedua, berdoa terlebih dahulu. Dimulai dengan isti'azah atau ta'awuz. Sudah hafal ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lanjut dengan membaca pelan, tartil dan tidak tergesa-gesa, ya. Lalu membaca dengan khusyuk, artinya khusyuk, fokus, ya. Artinya sesuatu yang dikerjakan dengan khusyuk akan mudah kita untuk menghafal, ya, fokus. Begitupun dalam belajar. Lalu membaguskan suara saat membaca Al-Quran, bukan berarti menyanyi, ya, ya, tapi membaguskan, mengindahkan, atau dalam arti ini seni dalam membaca Al-Quran itu sangat banyak, tapi diawali dengan tartil dulu, ya. Nanti kalau sudah tartil sesuai hukum tajwid, sesuai dengan makhraj hurufnya, bisa kita lanjut belajar untuk membaguskan suara dalam membaca Al-Quran, ya. Karena Allah itu sangat mencintai keindahan, ya. Itu adab-adab membaca Al-Quran. Yuk, sekarang kita mulai dengan pelafalan. Nah, ibu yakin kalian sudah hafal insya Allah. Tapi kita harus belajar dengan sempurna, lebih sempurna lagi, ya, ya. Membaca juga mengartikan surat Al-Falaq. Kenapa harus tahu artinya? Nah, karena ini termasuk doa, ya. Bisa jadikan doa untuk mendapat perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu supaya kita lebih khusyuk, ya, berarti kita harus mengetahui artinya, ya. Oke. Tadi berapa ayat jumlah surat Al-Falaq? 5 ayat, ya. Oke, kita baca dulu ta'awuz.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya, atau diulang kembali ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki, orang-orang dengki bila ia dengki. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, nah itu artinya dan harus kalian hafal ya. Kita kembali ulang lagi sekali lagi ya. Ibu satu kali, kalian boleh mencontohkan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Alhamdulillah ya. Kebetulan ini banyak sekali ada huruf yang memantul. Apa ya? Huruf qalqalah. Artinya ada huruf-huruf qalqalah yang tentunya kita baca dipantulkan, dan kebetulan juga ini adalah huruf-huruf qalqalah kubro ya, karena hidup dimatikan dan di akhir ayat falaq, khalaq, waqab, uqad, hasad. Nah ya, itu akan nanti dibahas kembali pada pertemuan selanjutnya ya. Alhamdulillah. Nah, siapa yang kangen ya suasana begini? Siapa yang membaca? Ini di ruang kelas kita yang tercinta. Mudah-mudahan tidak lama lagi kita bisa bertatap muka ya. Nah, ini kembali ya, pesan surat Al-Falaq. Berarti ini kandungan dari surat Al-Falaq. Pesan tadi diulas di awal Ibu bahwa surat Al-Falaq ini adalah salah satu surat yang menjadi doa kita untuk mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya, dari hal-hal berikut. Nah, pokoknya dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan itu ya. Makhluk Allah siapa saja? Jin, malaikat, manusia,
manusia, dan yang lainnya adalah sebagai penyempurna keindahan untuk manusia itu sendiri di bumi ya. Di antaranya yang pertama, kita harus berlindung melalui surat Al-Falaq dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Maksudnya makhluk yang tadi Ibu sebutkan ya, makhluk yang Allah ciptakan, yaitu berlindung dari kejahatan malam. Kejahatan malam apabila telah datang gelap gulita. Karena pada waktu malam hari, nah dari mulai maghrib tuh, nah itu ada pergantian waktu menurut perhitungan hijriyah ya. Dari dimulainya pergantian hari itu di waktu maghrib ya, dimana makhluk Allah yang lain ya, syaitan itu bangun dan memiliki kekuatan yang paling besar dibandingkan di siang hari dan siap untuk menggoda manusia ya, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Lalu berlindung lagi dari kejahatan para penyihir. Penyihir di sini berarti ada kolaborasi ya, ada kerjasama maksudnya ya, antara manusia dengan jin itu sendiri untuk menyakiti sihir-sihir untuk membuat orang sakit, membuat orang banyak lagi ya. Lalu berlindung dari kejahatan orang yang dengki. Nah ini yang jelas-jelas kelihatan ya orangnya, yaitu jadi golongan manusia, orang yang dengki. Apa itu dengki? Nah di sini nanti ada pertanyaan, apa itu dengki? Sebelum membahas dengki, kalian tahu iri? Nah, iri adalah salah satu penyakit hati. Iri itu tidak senang dengan kebahagiaan, dengan kesenangan orang lain, dengan kenikmatan orang lain, dengan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan yang dimiliki orang-orang lain. Kita iri, tidak senang, hanya tidak senang saja. Nah, apa kaitannya dengan dengki? Nah, dengki adalah kelanjutan dari iri. Nah, dari iri. Jadi bisa definisinya, dengki itu adalah iri yang disertai dengan perbuatan untuk mencelakai. Begitu ya Naya. Jadi dengki awalnya iri dulu, tidak senang, dan baru ada niat, ada yang menggerakkan hati untuk melakukan kejahatan ya, kepada orang yang tidak disenanginya, seperti itu ya Nak ya. Itu arti dari dengki. Dengki adalah iri yang disertai niat untuk mencelakai orang. Contohnya, aku tidak senang loh, itu ada murid baru, petang-tang peteng-teng, punya tas baru, nanti tasnya aku lubangin atau tasnya aku umpetin Nah itu namanya dengki ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat dengki ya Nah ya. Jadi kalau kita ingin berlindung dari apa yang Ibu sebutkan tadi ya, dari berlindung dari kejahatan malam, berlindung dari kejahatan para penyihir, orang-orang yang dengki, bacalah surat Al-Falaq ya Nak ya. Nah, ini tugas yang pertama ya. Ayo, rekamlah suara yang bagusmu dengan tartil membacakan surat Al-Falaq. Boleh dengan voice note atau video ya, kirimkan ke Ibu tunggu. Ya Nak ya. Dan yang Ibu nilai bukan wajah, tapi cara membaca kalian yang insya Allah dengan penilaian yang seksama. Ibu akan menilai mana bacaan yang sesuai dengan kaidah tajwidnya, makharijul hurufnya ya Nak ya. Nah
Ini ada belajar kosakata. Maksudnya di sini kita belajar mengartikan surat Al-Falaq dengan per kalimah. Ya, di sini per kalimah. Boleh dengan per kata boleh. Seperti qul, katakanlah. A'udzu, aku berlindung. Birabbil falak. Tolong kalian tulis kembali di sini di buku tulis agama. Ya, Nak ya. Sambil dihafal. Ya. Nah, keterampilan mandiri di sini kalian masing-masing bacalah secara berulang-ulang surat Al-Falaq sampai benar-benar hafal ya. Ibu, bagaimana tipsnya supaya kita cepat hafal? Kalian rajin sholat, dibaca ketika sholat ya. Karena ibu sering berkali-kali berulang-ulang bilang ke semua siswa, belajar agama adalah belajar memperbaiki akhlak, belajar menerapkan semua ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita biasa sholat, ada praktek sholat di sekolah, sudah biasa karena belajar agama itu belajar langsung dipraktekkan ya. Lalu apalagi ya? Nah, selain diulang-ulang dalam sholat, selalu dibaca sebelum tidur. Nah, tips dari ibu supaya tidur kita sempurna dan dijaga oleh malaikat ruh kita, sebelum tidur kita berwudu ya, bersih-bersih, menyucikan diri, sikat gigi ya. Terus setelah berwudu, nah ketika tempat tidur, nah kita miringkan ke sebelah kanan badan kita, lalu membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, lalu ayat kursi dan doa sebelum tidur ya. Yuk praktikan, nanti insya Allah surat Al-Falaq ini hafal ya, dengan sendirinya sampai benar-benar hafal dengan artinya ya. Tadi ya, rekam hafalanmu, nanti ibu tunggu. Jadi hari ini yang ibu tunggu adalah rekaman bacaan kalian setelah benar-benar hafal ya. Kalau tugas yang lain seperti ini, kalian bisa dikerjakan di lain waktu, dan tentunya 1 minggu sekali. Dalam 1 minggu ini kalian bisa setiap hari mengerjakannya. Jadi dalam sepekan nanti ibu nilai ya. Jadi tidak seharian ya. Pokoknya ingat, yang ibu tunggu hari ini adalah rekamannya. Ini bisa ditulis. Nah, ini pun sama ya. Kita belajar menulis surat Al-Falaq dengan tadi metode per kalimah supaya benar-benar hafal artinya. Nah, ini ya. Dan yang menjadi proyek, nah menjadi portofolio, dan insya Allah di setiap hari Selasa ibu di sekolah, ibu tunggu karya-karya kalian dalam 1 minggu ini ya. Jadi tidak akan banyak tugas ya, karena ibu khawatir ada tugas dari mapel-mapel yang lain ya. Nah, yang ini untuk menulis, belajar menulisnya di kertas HVS, nah karton, nah ini sudah ya, spidol. Nah di kertas HVS hiasi boleh dengan apa saja, sesuai dengan kreasi kalian. Insya Allah kalian adalah anak-anak yang selalu mempunyai karya-karya yang tinggi di setiap tugasnya ya. Nah, ini yang lebih terpenting ya. Yuk kita terapkan. Kalau kalian sudah paham, kita terapkan pemahaman surat Al-Falaq ini sebagai salah satu doa untuk mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi harus diamalkan. Setelah bisa baca, menulis, tahu artinya dan paham, mari kita aplikasikan dan selalu kita baca setiap hari. Nah, ini ya menjadi pembiasaan kalian selalu baca. Nah, ini untuk muhasabah. Muhasabah itu untuk introspeksi kita ya.
Nah, jawablah dengan jujur. Nah, setelah pembelajaran hari ini tentunya ya. Kalian baca ini lalu jawab dengan contrengan sesuai sejujur-jujurnya, sesuai apa yang telah kalian lakukan di setiap harinya. Nah, ini kalian jawab ini sekarang ya. Ini sekarang di buku tulis agama ya, evaluasi pembelajaran. Nah, setelah dikerjakan boleh nanti difotokan. Nah, untuk ayah, ibu, mama, nah, setelah 1 minggu pembelajaran, saya meminta mama, ayah, bunda untuk menuliskan komentarnya di kotak ini. Nah, bagaimana sih perkembangan pelafalan surat Al-Falaq yang Ananda hafalkan selama 1 minggu? Apakah sudah hafal ataukah belum, atau masih terbata-bata, atau malah baru tahu ya? Itu mohon kerjasamanya untuk mama, ayah, bunda. Nah, terakhir ini untuk jurnal harian. Nah, jurnal harian ini diisi bukan hanya 1 minggu sekali, tapi setiap hari dan setiap minggunya ibu cek. Ini boleh di print ya, supaya tidak ada yang bertanya lagi. Boleh di print atau boleh kalian tulis dalam 1 buku tulis khusus jurnal harian, tapi dengan catatan berarti ditulis ya, membuat garis-garis seperti itu. Kalau ingin di print, insya Allah ibu kirimkan ini dalam bentuk PDF. Jadi mama, ayah, bunda bisa ngeprint dan di print atau lalu difotokopi atau seperti apa untuk 1 semester. Ya, jadi setiap minggunya ibu cek ya, diantaranya sholat fardu, mudah-mudahan udah kelas 4 nih, tidak ada yang bolong-bolong ya. Lalu amalan membantu orang tua, apa saja ya, sesuai kemampuan kalian. Lalu ibadah membaca Al-Quran setiap hari ya. Setiap hari kan cita-citanya ingin jadi hafiz ya, insyaallah. Lalu hafalan Al-Qurannya tulis surat apa ya. Lalu kan 5, membaca basmalah setiap mengawali pekerjaan. Nah, ini ya yang poin 5, awas jangan lupa sebagai muslim. Nah, supaya amalan kita, perbuatan kita setiap harinya dicatat dan diterima oleh Allah sebagai ibadah, jangan lupa membaca basmalah ya. Jadi membaca basmalah atau tidak, kalian contreng di sini, tidak berkata kasar, awas hati-hati, apalagi dengan orang tua, harus lembutkan suaramu ya nak ya. Yang ke-7 ya, selanjutnya membantu sesama. Contohnya apa? Sedekah, saling mengingatkan sesama teman ya, membantu teman bersama-sama mengerjakan PR, bisa itu ya. Lalu membaca buku selain buku pelajaran boleh untuk wawasan kita ya, tapi harus yang bermanfaat. Lalu melakukan protokol kesehatan, dalam artian di sini kita jaga kebersihan dan sering-sering cuci tangan. Alhamdulillah ya, kita sudah sering berwudu. Untuk hari ini alhamdulillah kita selesai. Ibu tunggu tugasnya. Mudah-mudahan kalian selalu tetap semangat dalam belajar, karena menuntut ilmu dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, dituntut kita untuk lebih bersabar, ikhlas, juga semangat ya. Yuk kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.